Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita akan belajar mengenai sejarah peninggalan agama Hindu. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan sejarah peninggalan agama Hindu yang didasarkan pada zaman Weda. Dimulai pada masa suku bangsa Arya mulai mendatangi lembah Sungai Sindu yang diperkirakan sekitar tahun 2500 sampai dengan 1500. Pada zaman inilah, suku bangsa Arya membawa perubahan peradaban pengetahuan Hindu dengan berhasilnya pada saat itu mengkodifikasikan kitab mantra menjadi Caturveda. Setelah zaman Weda, dikenal dengan zaman Brahmana yang menjelaskan bahwa zaman ini yang memiliki peran dan adil yang sangat besar. Zaman Upanishad biasanya ditandai dengan banyaknya filsuf yang lahir pada masa itu dan mulai masyarakat mendalami hakikat hidup, yaitu karma atau perbuatanlah yang akan menyelamatkan diri manusia untuk mencapai kesempurnaan. Bukti peninggalan sejarah agama Hindu di Asia dibuktikan dengan berbagai bentuk, baik berupa fisik maupun hasil karya kesusastraan yang mengandung nilai-nilai teologi keagamaan, kepemimpinan, dan nilai-nilai luhur etika kehidupan. Jadi seperti itu ya anak-anak, apakah kalian bisa mengerti? Bisa, Bu. Bel istirahat sudah berbunyi, Ibu tinggal dulu ya anak-anak. Baik, Bu. Sejarah menyatakan bahwa Maharishi Agastya yang telah menyebarkan agama Hindu dari India ke Indonesia. Data ini ditemukan sebagai bukti yang terdapat pada prasasti di Pulau Jawa dan lontar-lontar di Bali. Kalian ngerti nggak tentang bukti peninggalan sejarah di Indonesia? Ngerti lah, ini sekarang aku jelasin tentang bukti peninggalan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu terletak di Pulau Kalimantan Timur. Pada abad keempat Masehi, dipimpin oleh Aswawarman, yang disebut-sebut sebagai putra dari Kundungga. Di Kutai ditemukan 7 buah prasasti yang berbentuk iupa. Iupa sebagai prasasti bertuliskan huruf Pahlawa, berbahasa Sanskerta, dan tersusun dalam bentuk syair. Berdasarkan penemuan peninggalan sejarah berupa batu bertulis Iupa, dapat diketahui bahwa agama Hindu berkembang secara subur di Kutai. Jadi gitu. Oh, jadi gitu. Kalau bukti peninggalan di Jawa Barat apa aja? Jawa Barat merupakan suatu pusat daerah yang menjadi pusat perkembangan agama Hindu. Sekitar 400 hingga 500 Masehi, Jawa Barat diperintah oleh seorang raja yang bernama Punawarman, dengan kerajaannya bernama Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara meninggalkan banyak prasasti, diantaranya prasasti Ciaruteun, Kebun Kopi, Tugu, dan Canggal. Prasasti-prasasti itu kebanyakan ditulis menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang diubah menjadi sebuah syair. Oke, ngerti. Selain itu ada sejarah peninggalan di mana aja ya? Di Jawa Tengah juga ada loh, suburnya peradaban agama Hindu di Jawa Tengah dapat diketahui dengan ditemukannya prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ini ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta pada tahun 650 Masehi. Prasasti Tukmas memuat gambar-gambar atribut Dewa Trimurti seperti Trisula lambang Dewa Siwa, Kendi lambang Dewa Brahman, dan Cakra lambang Dewa Wisnu. Prasasti ini juga menjelaskan sumber mata air yang bersih dan juga jernih yang dapat disamakan dengan Sungai Gangga. Di Jawa Timur juga ada Kerajaan Kanjuruhan loh. Prasasti Dinoyo merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Kanjuruhan tersebut. Prasasti Dinoyo ditulis mempergunakan huruf Kawi atau Jawa kuno dengan bahasa Sanskerta pada tahun 760 Masehi. Di dalam Prasasti Dinoyo juga dituliskan tentang perjalanan Maharishi Agastya dari India menuju ke Indonesia untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Hindu. Sebenarnya di Bali juga ada loh, tapi aku nggak begitu paham. Makasih ya teman-teman, aku jadi paham. Ayo belajar lagi. Aku pulang. Ini udah pulang. Gimana tadi di sekolahnya? Tadi aku belajar tentang peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia, tapi ada satu yang aku nggak tahu tentang keberadaan agama Hindu di Bali. Bapak tahu? Bapak sudah jelasin. Apa tahu? Jelasin dong Pak, aku nggak tahu nih. Sini Bapak jelasin.
Jadi perkembangan umat Hindu di Bali itu merupakan kelanjutan dari perkembangan agama Hindu di Pulau Jawa. Dan yang dimana dikemukakan bahwa pertama kali dikemukakan bahwa umat agama Hindu itu dikembangkan oleh adanya Maharshi yang bernama Maharshi Markandeya. Dan Maharshi itu mengembangkan umat Hindu itu di desa Besakih atau yang kita sebut dengan Pura Besakih. Pada zaman prasejarah sebelum pengaruh agama Hindu di Bali berkembang, ada para masyarakat di sana sudah percaya dengan ada sistem pemujaan dan juga sistem kepercayaan. Contoh-contohnya itu seperti adanya kepercayaan atas penguburan yang menggunakan sarkofagus atau yang kita sebut dengan peti mati. Terus ada kepercayaan dengan adanya niskalu dan juga skalu, adanya kepercayaan atas dasar penjelmaan kembali atau yang disebut dengan punar bau. Nah, banyak lagi Laksmi. Dan setelah datangnya Maharshi Markandeya ke Bali, pola kepercayaan masyarakat Bali yang sangat sederhana itu kembali disempurnakan. Keterangan mengenai Maharshi Markandeya menyebarkan pengaruh Hindu di Bali dapat diketahui melalui Kitab Markandeya Purana. Kitab tersebut menyatakan bahwa untuk pertama kalinya, pengaruh Hindu di Bali disebarkan oleh Maharshi Markandeya. Beliau datang ke Bali diperkirakan sekitar abad ke-4 Masehi melalui Gunung Semeru, Jawa Timur, menuju daerah Gunung Agung Tolangkir dengan tujuan hendak membangun ashram atau penataran. Kedatangan beliau yang kedua ini berhasil menanam pancadatu di kaki Gunung Agung atau yang kita kenal dengan nama Pura Besakih sekarang. Oh, jadi gitu ya. Aku ngerti sekarang. Makasih ya Pak Bu. Aku masuk kamar dulu. Iya, Ya. Nak.